Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Talk The Heaven Season 5 episode 133 part 1. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah pertarungan Shoyan dengan Zaixing selesai, akibat ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame, 4 jenis api surgawi, Zaixing mengalami luka cukup parah, dengan salah satu tangannya patah. Sedangkan Shoyan terluka sangat hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu juga muncul bantuan dari Hall of Soul, yaitu Tianzun hitam dan putih yang ditugaskan untuk menangkap kelompok Shoyan. Sehingga Shoyisan dan yang lainnya panik berusaha melarikan diri karena masih dikejar oleh Tianzun hitam dan putih Hall of Soul. Untungnya mereka semua selamat setelah memasuki ruang teleportasi dari ketua klan Ancient Dragon Void yang membantu mereka kabur. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka telah tiba ke daratan yang luas dan jauh dari markas The Hall of Soul. Mereka keluar satu persatu. Shoyisan segera menanyakan bagaimana keadaan Xian. Xian menjawab, "Bukan apa-apa, aku tidak baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Kalian harus melihat kondisi Shoyan terlebih dahulu." Segera setelah itu, mereka akhirnya fokus ke keadaan Shoyan yang telah mengalami luka parah. Yao Lao juga langsung keluar dari cincin penyimpanannya untuk memeriksa keadaan Shoyan. Shoyisan bertanya, "Tuan Yao Lao, bagaimana luka Shoyan?" Yao Lao menjawab dengan muram. Pembuluh darah di tubuhnya semua hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Zaixing itu mengandung semua kekuatannya. Kemudian dia melanjutkan berkata dengan perasaan sangat marah, "Hall of Soul, mulai dari hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati." Suara marah Yao Chen menyebabkan Feng Zunze di sampingnya kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang dan tidak peduli menunjukkan emosi seperti itu. Bahkan ketika Hang Feng mengkhianati Yao Lao saat itu. Yao Lao tidak menunjukkan emosi seperti ini. Ini menunjukkan beberapa pentingnya Xiaoyan di dalam hatinya. Shoyisan juga kaget dengan kabar buruk ini. Cedera yang sangat serius. Tian Huo Zunze dan Xiongzhan saling bertatap-tatapan. Dengan paksa menerima telapak tangan dari seseorang ahli di puncak kelas Daozun bintang 5 dengan kekuatan penuh. Lupakan Xiaoyan, bahkan mereka berdua memungkinkan akan kehilangan nyawa pada saat itu juga. Sudah tidak mudah bagi Xiaoyan untuk masih bisa memiliki kesempatan selamat dari pertarungan sebelumnya. Feng Zunze segera berkata, "Seharusnya masih ada beberapa metode kan? Bukankah kamu dikenal bisa menyelamatkan seseorang selama orang itu masih hidup?" Dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia sudah melupakan kondisi Yao Lao saat ini. Tubuh jiwa Yao Lao sudah sangat lemah, namun karena keadaan Xiaoyan kritis, jadi mereka seperti melupakan keadaan Yao Lao. Ekspresi Yao Lao muram. Dia melihat wajah Xiaoyan yang terluka parah. Niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi keluar. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan yang begitu kuat untuk membunuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Dia sadar bahwa jika bukan karena Xiaoyan datang untuk menyelamatkannya, pasti Xiaoyan tidak akan mengalami hal semacam ini. Rasa bersalah Yao Lao juga muncul di hatinya karena semua ini terjadi karena dirinya. Feng Zunze yang telah mengenal Yao Lao selama bertahun-tahun, bagaimana tidak tahu apa yang dipikirkan Yao Lao setelah melihatnya seperti ini. Segera, dia menepuk bahu Yao Lao dan berbicara dengan lembut. "Tenang dulu, Shoyan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kamu menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kau pergi ke Hall of Soul sekarang? Yang paling penting sekarang bukanlah membalas dendam, tapi menyelamatkan Shoyan." Yao Chen akhirnya sadar perkataan Feng Zunze benar. Dia tidak boleh gegabah. Feng Zunze melanjutkan berkata, "Kamu harus berpikir dengan baik tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemismu, kamu harus memiliki beberapa solusi." Yao Lao kemudian mengusap denyut nadi Xiaoyan dan dengan hati-hati menyelidiki kondisi di dalam tubuh Xiaoyan. Saat ini dia fokus dan menyelidiki lebih dalam. Aura Yao Zunze di tubuhnya juga perlahan keluar. Saat itu dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tak kenal dengan nama Yao Zunze? Banyak orang kuat ingin berteman dengannya, tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun dia saat ini jatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukanlah hal-hal saat ini yang perlu dia pertimbangkan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Xiaoyan, kemungkinan sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan pembalasan yang gila.
Melihat Yao Lao memfokuskan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat suara dan mengganggunya. Suasana tenang dan tegang memenuhi seluruh area ini. Setelah beberapa saat, Yao Chen akhirnya membuka matanya. Dia dengan lembut berkata, "Keadaannya sedikit lebih baik dari yang aku bayangkan." Xiao Yishan dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Feng Zunze juga bertanya sambil merasakan sukacita. Ada cara untuk menyelamatkannya. Yao Lao menjelaskan, konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zaising seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun dia berhasil menahannya dengan paksa. Apalagi ada api surgawi yang menjaga hatinya. Makanya itu tidak benar-benar fatal. Selain itu, bagian di dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Shaisen langsung menjawab, "Maksudmu 3000 Burning Flame?" Yao Lao menjawab, "Ya, 3000 Burning Flame dikenal sebagai nyala api abadi. Shoyan yang telah menelan dan memurnikannya juga memiliki kekuatan istimewa semacam ini. Selama 3000 Burning Flame tidak padam, luka di tubuhnya mungkin saja tidak peduli seberapa parah itu dapat disembuhkan. Namun, dia saat ini sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3000 Burning Flame secara otomatis diaktifkan. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat luar biasa. Hanya dengan begitu, mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan." Kekuatan bintang. Feng Zunze kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa. "Ayo pergi ke pavilion bintang jatuh. Kamu lupa bahwa tempat di mana pavilion bintang jatuh dibangun pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa hamburan. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk Xiaoyan untuk memulihkan diri." Yao Lao juga bahagia mendengar ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang bagus itu. Dengan bantuan kekuatan bintang itu, nyawa Xiaoyan ini bisa dianggap diselamatkan. Feng Zunze segera menyela dan menyuarakan pikirannya. Bukan karena aku ingin mengatakan perkataan yang akan memberikan pukulan kepada orang lain. Tetapi, meskipun nyawa Xiaoyan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihannya. Jika di masa depan ia menemukan bahwa kultivasinya terlambat dan tidak mampu untuk maju, dengan sifat Xiaoyan kemungkinan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Shaisen juga langsung panik. Dia sangat mengerti Xiaoyan. Jika dia menemukan bahwa kekuatannya tidak lagi dapat meningkat di masa depan, kemungkinan dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa saat mendengar kekhawatiran itu. Tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saat ini, tubuh Xiaoyan juga menjadi sangat rusak. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos serana saat ini dan mendapatkan kekuatan yang baru. Kamu harus datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang familiar. Feng Zunze terkejut. Dia segera memeriksa tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Dia berseru kaget. Ini pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Untungnya, kami mendapat satu pil naga misterius Yin Yang dari Hang Feng saat itu. Jika tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Feng Zunze menjawab, "Benar, sekarang pil naga misterius Yin Yang paling cocok untuknya. Luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada lukaku saat itu. Dia pasti bisa mengaktifkan sepenuhnya semua kekuatan obat di dalam pil naga misterius Yin Yang. Sungguh merupakan berkat yang besar. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah dalam keterobosan ke kelas Daozun." Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Ini akan tergantung pada keberuntungannya. Dengan adanya 3000 Burning Flame dan pil naga misterius Yin Yang, akan sulit bagi Xiaoyan untuk mati kali ini bahkan jika dia menginginkannya. Xiao Yishan dan Ziyan di sampingnya juga menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban besar setelah mendengar percakapan keduanya. Feng Zunze segera berkata, "Sekarang kita harus segera kembali ke pavilion bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan bintang di sana, luka Xiaoyan akan sembuh sedikit lebih maju." Matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, "Ini seharusnya daratan terpencil utara yang berjarak puluhan ribu kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih ada jarak ke pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu, kami tidak dapat menunda lebih lama lagi." Zhao Chen mengangguk. "Ya,
Aula cabang dihancurkan dan Hall of Soul kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Wilayah Paviliun Bintang Jatuh unik dan tersembunyi dengan baik. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Saat ini, mereka harus membiarkan Shoyan pulih sesegera mungkin. Akan ada peluang untuk bertarung dengan Hall of Soul di masa depan. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yaulov. Segera, Xiongzhan itu datang dan menggendong Shoyan di punggungnya. Tubuhnya besar dan tangguh. Dia adalah orang terbaik yang dipercayakan dengan tugas ini. Namun, Shoizan khawatir dengan sikapnya yang kasar. Karena itu, dia terus mengikuti di belakangnya. Dia takut tubuh Shoyan yang lemah terguncang hingga terjadi sesuatu. Paviliun Bintang Jatuh terletak di wilayah selatan Central Plains. Di antara 4 paviliun Bintang Jatuh memiliki jumlah murid yang paling sedikit. Tetapi murid Paviliun Bintang Jatuh semuanya adalah jenius muda berbakat. Ini karena Paviliun Bintang Jatuh tidak pernah merekrut orang-orang biasa-biasa saja. Tidak hanya itu, tetapi di Paviliun Bintang Jatuh juga yang paling misterius. 3 paviliun lainnya membangun markas mereka dengan cara yang sangat megah, menyebabkan seseorang dapat merasakan kekuatan besar sekte tersebut. Namun, Paviliun Bintang Jatuh berbeda, kecuali itu adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang Paviliun Bintang Jatuh. Jika tidak, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan untuk menemukan lokasi sekte. Hal ini menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh memiliki perasaan misterius tambahan dari sudut pandang orang lain. Feng Zunze menceritakan, Paviliun Bintang Jatuh didirikan oleh kami berdua saat itu. Namun, kamu akhirnya menjadi pemimpin yang absen. Semuanya dilakukan olehku. Itu telah menyebabkan aku berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu. Haha, Yaulao tertawa. Aku tidak suka hal-hal ini. Saat itu, aku telah mendirikan Paviliun Bintang Jatuh ini karena aku sedikit tertarik. Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Segera dia berkata, ini adalah formasi bintang jatuh hebat dari Paviliun Bintang Jatuh. Formasi yang hebat ini bukanlah buatan manusia. Sebaliknya, itu terbentuk secara alami. Segera, Feng Zunze mengeluarkan batu giok seperti semacam kunci yang diaktifkan. Itu membentuk semacam portal spesial masuk ke Paviliun Bintang Jatuh. Ayo pergi. Di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Feng Zunze tersenyum dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial itu. Shoizan dan yang lainnya segera mengikuti dari belakang. Dunia di depan mereka tampaknya telah melewati waktu yang tiba-tiba berubah. Feng Zunze berkata, ini sebenarnya adalah alam bintang yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit. Haha, tentu saja ini bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh elit Douseng itu. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota. Namun, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah hebat. Bahkan, seorang elit Douzun akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika merasa terbang melewatinya. Shoizan dan yang lainnya kaget mendengarnya. Namun, itu berbeda dengan Zian yang sejak awal sudah tahu karena memang ini salah satu kemampuan istimewanya. Segera setelah mereka muncul, ada beberapa burung bangau putih besar tiba-tiba terbang mendekati mereka. Di atas bangau terdapat beberapa orang di atasnya. Sosok itu muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan Mu Qingluan yang pernah ditemui Xiaoyan sekali. Guru, Mu Qingluan menghela nafas lega saat melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Iya, Feng Zunze mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia menuju ke arah Yaulao di sampingnya dan berkata, cepat, datang dan sapa kepala paviliun di Paviliun Bintang Jatuh kita. Mu Qingluan kaget saat mendengar ini. Dia melirik Yaulao dan tiba-tiba orang tersebut tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte tersebut. Segera dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Murid Qingluan menyapa, kepala aula. Yaulao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara. Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Feng Zunze tersenyum. Kamu awalnya adalah kepala aula Paviliun Bintang Jatuh. Bagaimana itu bisa mempermalukanmu? Dia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, dengan Yao Zunze di sini, di masa depan kalian semua akan diberkati. Yao Zunze? Mu Qingluan kaget ketika mendengar kata-kata ini. Nama Yaulao saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di Central Plains. Dia sering mendengar Feng Zunze menyebutkan tentang dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertemu dengannya secara langsung hari ini.
Yaolau melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, jangan dengarkan omongan orang tua ini bicara omong kosong. Mari kita selesaikan Xiaoyan dulu." Setelah mendengar ini, Mu Qingluan mengalihkan pandangannya dan melihat Xiaoyan di punggung Xiongzan. Dia kaget melihat Xiaoyan yang terluka parah, bahkan seperti sekarat. Meskipun dia terlalu tahu tentang Xiaoyan, tapi dia cukup sadar bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Siapa yang bisa membuatnya menjadi seperti ini? Feng Zunzi menghela nafas dan menjelaskan, "Ayo pergi, anak kecil ini bertarung langsung dengan bintang 5 Douzun. Meskipun salah satu lengannya patah, dia juga dipukuli hingga terluka parah." Qingluan kaget mendengar perkataan Feng Zunzi. Dia menatap Xiaoyan dengan cara tertegun. Xiaoyan benar-benar berani bertarung dengan seseorang elit Douzun. Selain itu adalah seseorang yang telah mencapai level bintang 5 Douzun. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunzi, tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, hal ini benar-benar menyebabkan tidak dapat berbicara adalah Xiaoyan bahkan telah mematahkan salah satu lengan lawannya. Mu Qingluan menyeka keringat dingin. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih secara bertahap. Tawa pahit muncul di hatinya. Apa yang dilakukan orang ini selama 1 tahun ini? Saat itu, dia melarikan diri dari kepala pavilion utara dari Wayne Lining Pavilion yang mengejarnya. Namun, dalam waktu 1 tahun yang sangat singkat ini, lawannya sudah langsung melompat dari kelas Douzong ke kelas Douzun. Mu Qingluan benar-benar tidak habis pikir dengan kekuatan Xiaoyan. Segera dia memimpin kelompok itu untuk naik ke puncak gunung. Setelah itu, dia mematuhi perintah Feng Zunzi dan mengatur agar Xiaoyizhan dan yang lainnya menetap. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan yang dibawa kata-kata Feng Zunzi. Pikiran aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika Feng Xing'er itu bertemu dengan Xiaoyan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan dia miliki. Setelah menyiapkan tempat bagi kelompok Xiaoyizhan yang lelah, Yaolau dan Feng Zunzi menggendong Xiaoyan dan langsung bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian, menara batu hitam gelap muncul di hadapan mereka. Feng Zunzi dengan hati-hati menempatkan Xiaoyan di atas punggung batu. Pada saat itu, kedua matanya tertutup rapat. Hampir tidak ada nafas yang tersisa, bahkan suara nafasnya yang lemah. Seluruh tubuh Xiaoyan tidak berbeda dengan orang yang sekarat. Tubuh Xiaoyan baru saja terbaring di atas punggung batu ketika gelombang kekuatan bintang menyebar keluar dari platform batu. Setelah itu, kekuatan bintang tersebut terserap ke tubuh Xiaoyan. Nyala api ungu coklat melingkar dan naik saat ini. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Feng Zunzi dan Yaolau bahagia saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, 3000 Burning Flame semakin padat. Dengan demikian, luka Xiaoyan akan pulih dengan cepat. Yaolau menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan lembut, "Panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk." Feng Zunzi tertawa. "Haha, tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, 3000 Burning Flame tidak akan pernah padam. Xiaoyan juga akan sembuh total dari lukanya." Yaolau mengangguk lembut. "Ayo pergi, biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa penyembuhan ini kemungkinan besar akan lama. Kita hanya bisa menunggu." Yaolau tersenyum dan mengangguk. "Ya, mungkin saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 133 part 1. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.